Kalau ada pertanyaan, mengapa dalam wudu ibarah menggunakan fardu atau furudul wudu, sedangkan di dalam sholat menggunakan arkanus sholah, bahwa talaffuzun niat itu bukan termasuk niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat santri ngaji yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Fathul Qorib dengan makna pesantren, sampai kepada pembahasan tentang fardu-fardunya wudu. Setelah sebelumnya kita telah membahas atau mengkaji tentang siwak dan segala hal yang berkaitan dengan siwak. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol suwici fi furudil wudu'i ing dalem nerangaken pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bidammil wawi winoco kalawan wawi, bidammil wawi winoco kalawan dhammai waw fil ashhari ing dalem kaul kang luwih masyhur iku ismun jeneng lil fi'li maring penggawian. Wa huwa utawi wudu iku al muradu kang dikarepaken huna ing dalam kene bab. Wa bi fathil wawi lan utawi wudu winaca kelawan fathai wawu iku ismun jeneng lima maring perkara yutawaddau kang digawe wudu apa bihi kelawan ma. Artinya fasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang fardu-fardunya wudu, perlu diketahui bagi kita semuanya, yang pertama bahwa wudu itu adalah termasuk dari maqasidut taharah atau bagian pertama dari maqasidut taharah. Kemudian yang kedua, wudu difardukan bersamaan dengan diwajibkannya sholat maktubah, yaitu pada saat malam Isra. Tetapi syariat tentang wudu itu sudah ada sebelumnya atau sudah disyariatkan terlebih dahulu sebelum diwajibkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa awal-awal bi'atsah. Kemudian Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang wudu. Kemudian beliau bersama Malaikat Jibril melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, wudu termasuk syara'i'il qadimah. Karena ada hadis yang mengatakan hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wudu'ku kata Nabi, atau tata cara wudu'ku dan juga wudu' nabi-nabi terdahulu sebelumku. Begitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Oke teman-teman, kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang wudu. Di sini musannif atau syarah maksud kami menjelaskan terlebih dahulu tentang arti daripada wudu. Wudu apabila wawuhnya dibaca dhammah menurut kaul yang masyhur, yaitu sebuah penyebutan untuk perbuatan atau nama dari sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin, yaitu menggunakan air terhadap anggota-anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Nah, wudu dengan maksud seperti itulah yang akan kita bahas pada bab ini. Namun selain wudu, di sini syarah juga menjelaskan kepada kita
Ada juga istilah yang digunakan oleh orang Arab yaitu wadu. Agak mirip teman-teman. Kalau yang pertama pakai dhammah wawunya, kalau yang kedua wawunya dibaca fathah yaitu wadu. Apa yang dimaksud dengan wadu? Ismun lima yutawadda'u bihi. Sebuah penyebutan nama untuk sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Artinya seperti misalnya air yang kita sediakan untuk berwudu, seperti air yang ada di kendi, di bak atau yang lainnya. Bukan termasuk dari wadu air yang sah digunakan untuk wudu. Artinya tidak semua yang sah kita gunakan untuk wudu itu adalah wadu. Contohnya seperti air yang ada di lautan atau air danau, tidak bisa kita sebut wudu kecuali air laut atau air danau itu kita ambil sebagian untuk kita gunakan untuk berwudu. Itulah yang dimaksud dengan wudu, teman-teman. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Wa yashtamilu lan mengko opo al awwalu kang awal, artinya wudu, ala furudin ing atase pira-pira fardu, wa sunanin lan pira-pira sunnah. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu ki musannif al furuda ing pira-pira fardu fi qaulihi ing dalem dawe musannif, wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, 6 pira-pira perkara. Artinya lafaz yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu wudu mengandung beberapa fardu dan sunnah-sunnah. Dan musannif menyebutkan fardu-fardunya wudu dengan perkataannya wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Lafal furudu di sini berirob rofa karena menjadi mubtada, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Sedangkan lafal al-wudu'i berirob jer karena menjadi mudhof ilaih, tanda jernya menggunakan kasroh karena isim munsharif atau isim mufrad munsharif. Sedangkan lafal sittatu berirob rofa karena menjadi khobar mubtada. Lafal asya'ah berirob jer karena menjadi mudhof ilaih, tanda jernya menggunakan fathah karena termasuk isim ghairu munsharif. Fardu-fardunya wudu, nah ini artinya fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang fardu-fardunya wudu, mungkin ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu perbedaan fardu dengan rukun. Kalau ada pertanyaan mengapa dalam wudu ibarah menggunakan fardu atau furudul wudu, sedangkan di dalam sholat menggunakan arkanus sholah, padahal rukun dan fardu sama-sama kewajiban yang harus dilakukan untuk ibadah tertentu. Apa yang membedakan antara fardu dengan rukun? Kalau fardu adalah kewajiban yang harus kita penuhi di dalam sebuah ibadah tertentu, namun antar fardu satu ke fardu yang lain tidak wajib mutawalian atau tidak wajib segera. Beda dengan rukun. Kalau rukun, kewajiban terhadap suatu ibadah tertentu yang harus dipenuhi, namun antara rukun satu dengan rukun yang lain itu harus mutawalian, harus berurutan. Harus segera setelah selesai melakukan rukun satu, segera melanjutkan ke rukun yang kedua. Kalau fardu tidak seperti itu. Maka dari itu nanti mutawalian dalam wudu itu termasuk sunnah-sunnah wudu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ahaduha utawi salah suwitini furudul wudu'i iku an-niyatu niat. Wa haqiqatuha lan utawi hakikate niat syar'an ing dalam syariat iku qasdu syai'i nejo suwici-wici muqtaronan hale dibarengake bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Fa in taraha mongko lamun nganti-nganti apa fi'il anhu saking qasdu summiya mongko diarani apa qasdu azman ing azm. Artinya
Fardu wudhu yang pertama yaitu niat. Jadi niat melakukan wudhu. Apa yang dimaksud dengan niat? Hakikat niat secara syara yaitu bermaksud atau berkeinginan melakukan sesuatu yang keinginan itu dibersamai dengan pekerjaan yang diinginkan. Apabila terdapat jeda antara keinginan dengan pekerjaan, maka itu bukan termasuk niat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, melainkan itu disebut dengan azam. Maka dalam hal ini perlu kita pahami bersama, untuk saya dan juga saudara-saudara kita, sahabat santri ngaji, bahwa talaffuzun niat itu bukan termasuk niat. Karena di kita itu ada niat, ada talaffuz niat. Lah talaffuz niat biasanya oleh kita dibaca ketika kita hendak mau berwudu, belum melakukan wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, misalnya fardholillahi ta'ala, misalnya seperti itu. Nah itu bukan kategori niat. Jadi jangan sampai salah paham kita, jangan sampai kita mencukupkan niat dengan talaffuz itu. Karena niat itu pekerjaan hati, sedangkan talaffuz niat itu pekerjaan lisan. Maka tidak mungkin pekerjaan hati bisa diwakilkan oleh pekerjaan lisan. Mengapa di kita ada talaffuzun niat? Karena talaffuzun niat itu mempermudah, menuntun hati kita agar lebih mudah untuk maksudnya begini. Mengapa ada talaffuzun niat? Karena talaffuzun niat itu biasanya mempermudah, menuntun hati kita itu untuk melafalkan niat. Karena hati melafalkan niat itu sangat susah, sehingga harus dibantu atau lebih baik dibantu dengan talaffuzun niat. Terlepas persoalan tentang ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju tentang talaffuzun niat, tetapi di sini perlu kami jelaskan bahwa talaffuzun niat itu bukan termasuk niat yang dimaksudkan dalam wudhu. Maka apabila kita berwudu hanya mencukupkan dengan talaffuzun niat saja sebelum kita melakukan wudu, maka wudu kita tidak sah. Karena talaffuzun niat bukan niat. Yang dimaksud niat itu apa? Keinginan hati atau niat hati melakukan sebuah pekerjaan, misalnya wudu, yang niat itu dilakukan bersamaan ketika air pertama kali menyentuh wajah. Nanti kita bahas kapan niat itu yang tepat. Tetapi yang harus kita pahami di sini, saya ulangi teman-teman agar tidak terjadi salah paham, talaffuzun niat bukan niat. Jadi talaffuzun niat itu bukan niat. Talaffuzun niat adalah media yang kita gunakan untuk menuntun hati kita agar lebih mudah untuk meniati sesuatu yang akan kita kerjakan. Kira-kira seperti itulah tentang talaffuzun niat dan niat itu. Yang jelas nawaitul wudu'ah yang kita baca sebelum kita melakukan wudu itu bukan termasuk niat. Niat adalah pekerjaan hati, sedangkan talaffuzun niat itu menggunakan lisan. Mudah-mudahan pembahasan saya yang muter-muter ini bisa dipahami oleh teman-teman kita. Wa takunu niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Wa takunu lan ono apa niyatu niat iku inda ghusli awwali juz'in nalikane masui kawitani juz minal wajhi saking rai. Ay muqtaronatan tegese hale dibarengaken bidzalikal juz'i kalawan mengkono-mengkono juz, la bi jami'ihi ora kalawan sekabehane wajah, wala bima lan ora kalawan perkara qablahu sakdurunge masuh wajah, wala bima lan ora kalawan perkara ba'dahu sausini masuh wajah. Artinya kapan kita melafalkan niat dalam hati maksudnya, atau mengiktikadkan hati untuk niat melakukan wudu, ya, ketika pertama kali kita membasuh bagian dari wajah. Lah, pada saat kita membasuh bagian dari wajah, disitulah niat sudah kita lakukan. Kalau kita melakukan niat sebelum itu, maka niat kita tidak sah. Tentu kalau niat tidak sah,
maka wudhu pun juga tidak sah. Makanya di sini dijelaskan oleh syarah, muqtaranatan bidzalikal juz'i, dibersamai niat itu dengan juz bagian daripada wajah yang tersentuh air terlebih dahulu, la bi jami'ihi, tidak disyaratkan niat dawam sampai kepada wajah merata, tidak, wala bima qablahu, dan tidak sah niat itu apabila kita lakukan sebelum kita melakukan wudhu atau sebelum kita membasuh bagian dari wajah, itu tidak sah teman-teman. Wala bima ba'dahu, dan juga tidak sah niat apabila kita sudah selesai membasuh wajah. Artinya niatnya kita lakukan setelah kita membasuh wajah, itu tidak sah. Begitu juga tidak sah niatnya apabila kita lakukan sebelum kita membasuh wajah. Tepatnya kapan kita niat dalam hati itu, yaitu ketika pertama kali air menyentuh bagian daripada wajah kita. Tidak harus wajah secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lantas apa niat yang harus kita baca di dalam hati itu ketika kita mau berwudu? Maka di sini oleh syarah dilanjutkan, fayanwil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi. Fayanwi moko niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu inda ghusli ma nalikane masuhi perkara dzukira kang wis ditutur apa ma, niat raf'a hadatsin ing ngilangaken hadas min ahdasihi saking pira-pira hadasi mutawaddi. Maka hendaklah mutawaddi niat ketika membasuh bagian daripada wajah, niat dalam hatinya untuk menghilangkan hadas dari beberapa hadas yang dimiliki oleh mutawaddi. Artinya ketika kita atau mutawaddi menyentuhkan air atau membasuh bagian daripada wajah, pada waktu itulah mutawaddi meniati dalam hatinya untuk menghilangkan hadas. Jadi niatnya nawaitul wudu'ah li raf'il hadasi, seperti itu. Atau nawaitu li raf'il hadasi, atau nawaitu raf'al hadasi, begitu saja tidak apa-apa. Atau tidak niat menghilangkan hadas. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in, utawa niat sapa mutawaddi istibahata muftakirin ing amrih wenangi perkara kang butuh ila wudu'in maring wudu. Atau mutawaddi melafalkan atau mutawaddi niat agar diperkenankan atau diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Nah, itu tidak masalah niat dengan cara seperti itu. Atau istilahnya nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in. Au yanwi utawa niat sapa mutawaddi fardal wudu'i ing fardune wudu, awil wudu'ah utawa niat sapa mutawaddi ing wudu faqat muqablaka. Atau mutawaddi niat, saya niat melakukan wudu, begitu, atau saya niat wudu saja, itu sudah sah. Jadi ketika kita membasuh bagian dari wajah, kita melafalkan dalam hati, saya niat fardunya wudu atau niat wudu saja, itu sudah sah teman-teman. Atau kita menggunakan niat yang lain, awit toharota anil hadasi, utawa niat sapa mutawaddi ing nyuciaken anil hadasi saking hadas. Fa illam yaqul muqallamun, orang ngucap sapa mutawaddi anil hadasi saking hadas, saking lafat al hadas, lam yasihah moko ora sah sapa mutawaddi. Lam yasihah moko ora sah apa wudu. Artinya boleh juga mutawaddi niat dalam hatinya untuk bersesuci dari hadas. Tetapi kalau niat untuk bersesuci harus disertai kata-kata anil hadas. Karena kalau tidak disertai dengan anil hadas, kalau hanya niat bersesuci saja, tidak ada kategori anil hadasnya, maka wudunya tidak sah. Karena toharoh secara bahasa itu artinya pokoknya bersesuci. Maka dipentingkan dalam persoalan ini melafalkan anil hadas
agar bisa menjadi paham bahwa tahar yang dimaksud adalah menghilangkan hadas kecil. Wa idza nawalanna dan nalikane niat sapa mutawaddi ma ing perkara yu'tabaru kang diwilang-wilang apa ma min hadhihi niyati saking ikilah pira-pira niat wa syarraka lan kumpulaken sapa mutawaddi ma'ahu semertani ma yu'tabaru niyata tanadzufin ing niat bebersih au tabarrudin utawa niat ngadem-ngadem sahha muqassah apa wudu'i mutawaddi. Apabila mutawaddi niat berwudu seperti yang sudah dibahas di atas atau niat dengan cara yang sudah disampaikan di atas ibarah-ibarahnya, tetapi mutawaddi tidak hanya niat untuk itu saja, tetapi di samping niat untuk wudhu, dirinya juga ingin agar wajahnya bersih ketika berwudhu, atau niat supaya wajahnya bersih, atau agar dingin saja. Jadi ada niat plus-plus di sini teman-teman. Jadi niat pertama mutawaddi memang mau wudhu, ada bonusnya niat kedua dia memang ingin wajahnya bersih atau agar wajahnya dingin. Nah, bagaimana wudhu ketika menggunakan niat yang campuran, bukan campuran ya. Bagaimana wudhu yang mempunyai niat ganda itu hukumnya? Sah hukumnya, artinya wudhunya tetap dianggap sah. Itulah fardu yang pertama dari wudhu. Kalau kita simpulkan dari kajian kita, yang pertama bahwa wudhu itu termasuk maqasidut taharah. Kemudian yang kedua, ada perbedaan antara wudhu dengan wadu. Kemudian yang ketiga, fardu wudhu yang pertama yaitu niat, dan yang harus dipenuhi dalam niat adalah menyengaja sesuatu yang dibersamai dengan melakukannya. Apabila terdapat jeda antara keinginan dengan yang ia ingin lakukan, maka itu bukan termasuk kategori niat yang ada di dalam fardunya wudhu. Maka seperti saya yang katakan tadi, talaffudzun niat hanya media agar kita lebih mudah niat dalam hati, bukan syarat, atau talaffudzun niat bukan niat. Kemudian kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan pada saat kita membasuh bagian pertama kali tersentuh air dari wajah. Tidak harus wajah secara keseluruhan. Tidak sah apabila niat kita lakukan sebelum membasuh wajah kalau kita niat wudhu, dan juga tidak sah niat apabila niat itu kita lakukan setelah kita membasuh wajah. Itulah teman-teman kajian kita tentang fardunya wudhu yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.